Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sunardi JKP Angkatan 9 dari SMAN 1 Sutojayan Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat. Mewujudkan murid yang religius, mandiri, kreatif, kolaboratif, berteknologi, dan berbudaya. Alat bantu yang memudahkan untuk penyusunan prakarsa perubahan yaitu ATAP: A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Perubahan. Alat bantu yang pertama adalah aset atau awal. Sekolah memiliki aset yang mampu mewujudkan visi antara lain: 1. Kepala sekolah yang memotivasi dan memfasilitasi pencapaian visi. Kedua, warga sekolah yang memiliki SDM yang mampu mewujudkan visi. Ketiga, sarana prasarana yang memadai. Dan yang keempat adalah lingkungan yang mendukung untuk mewujudkan visi. Selanjutnya adalah T. Tantangan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang masih rendah dan dukungan wali murid yang masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah A. Aksi. Penerapan pembelajaran yang menyenangkan dengan memaksimalkan media pembelajaran yang ada. Aktif berkolaborasi dengan wali murid dan komunitas sekolah. Dan yang terakhir adalah P. Perubahan. Diharapkan terjadi perubahan di lingkungan sekolah yang mampu menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pernyataan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berisi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang pertama adalah mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang teknologi. Dan yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya
Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggu. Demikian tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru penggerak.